Para hadirin hadirat rahimakumullah, sampailah acara puncak pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh pengasuh Jam'iyah Waqiah Bani Alawin Al-Azmat Khan kepada guru kami, kepada Habib Ahmad Al-Azmat Khan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Puja-puji syukur kepada Allah beserta sholawat kepada baginda Nabi dan keluarganya dan para sahabatnya, persis seperti muqaddimah yang tadi saya sampaikan. Kepada hadirin hadirat, khususnya segenap rekan-rekan semuanya, segenap aktivis Jamiah Waqiah semuanya yang saya hormati. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung, bulan puasa Ramadan. Makanya pada malam hari ini saya akan mengangkat tema tentang ilmu dan puasa. Kita nanti akan memahami tentang ilmu dan kita nanti akan memahami tentang puasa. Habis itu kita gabungkan ilmu yang kita dapatkan nanti, semoga bisa diaplikasikan ketika bulan Ramadan telah tiba, dengan harapan puasa kita nanti diterima oleh Allah, lalu kita digolongkan oleh Allah sebagai insan-insan yang bertakwa. Mari kita mulai dari pembahasan tentang ilmu. Ada satu hadis yang terkenal yang berkenaan tentang ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi Allah itu memerintahkan orang Islam, baik perempuannya maupun laki-lakinya, disuruh nyari ilmu. Ilmu itu bagi manusia bagaikan udara terhadap tubuh kita. Kira-kira kalau nggak ada udara, modar atau hidup kita? Modar loh, kasih tahu. Itulah peran udara terhadap tubuh kita. Ilmu sama, peran ilmu terhadap rohani kita bagikan udara bagi tubuh kita. Artinya apa? Manusia tanpa ilmu rohaninya modar, tak kasih tahu. Ada ilmu di dalam jiwa manusia, hiduplah rohani manusia. Ilmu itu apabila digabungkan dengan kekuasaan, maka kekuasaan itu akan melahirkan keadilan, akan melahirkan kesejahteraan rakyat. Tapi penguasa tanpa ada ilmu di dalamnya, maka yang terjadi kezaliman loh, saya kasih tahu. Ilmu, titik tekannya itu di ilmu manusia. Kemiskinan di situ ada ilmunya, akan jadi apa? Qanaah akan berpotensi jadi apa? Cepat jadi wali loh. Tapi ketika kemiskinan tidak ada ilmu, hina, menghinakan dirinya sendiri. Dia menggantungkan selain Allah. Itu ilmu loh. Hartawan, orang kaya, tanpa ilmu kesombongan, saya kasih tahu, dan itu kehancuran. Kita punya orang tua sombong, seneng atau enggak? Loh, padahal sama anaknya loh kayak seneng. Karena orang sombong. Kita punya tetangga sombong, suka atau enggak? Enggak. Punya anak sombong, suka atau enggak? Loh, enggak. Makhluk Allah itu seolah-olah akan menghindari orang-orang yang sombong itu.
Sebab tidak ada ilmu. Orang kaya tanpa ilmu sombong, tapi kekayaan diimbangi dengan ilmu, dia akan cepat meniti kesempurnaan manusia. Nabi Sulaiman kayak apa itu? Ada ilmu, diangkat jadi kekasih. Kerja, kalau nggak tahu caranya berarti nggak tahu ilmunya. Dapat kerjaan atau enggak? Enggak. Kalau tahu caranya atau tahu ilmunya, dapat duit atau enggak? Dapat. Nah, itu ilmu loh. Nah, ilmu digabungkan dengan puasa, seseorang nanti akan terangkat derajatnya setinggi-tingginya menjadi manusia yang bertakwa. Itu ilmu penting sekali, ilmu. Sehingga orang pada malam-malam pada kesini itu kan rata-rata kan pengen menyerap satu keilmuan, karena rohanimu tahu kalau ilmu itu sangat penting sekali. Ilmu itu cara yang mempermudah manusia, itu cara loh. Saya sering-sering menganalogkan handphone itu kalau dibetuli ke orang yang nggak tahu caranya, handphone rusak itu susah atau gampang? Susah loh, karena nggak tahu ilmunya. Tahu ilmunya gampang atau susah? Hidup ini kalau nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya, susah atau gampang? Lah, tahu ilmunya susah atau gampang? Gampang loh, hidup itu gampang loh. Nanti kita telusuri ya, sebenarnya ilmu itu apa ya? Lalu puasa itu apa? Setelah tahu dua hal, gabungkan jadi satu, melahirkan apa tadi? Takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Setelah takwa dikeluarkan dari semua derita, dikeluarkan dari semua kesulitan. Janji Allah itu benar atau enggak ya? Benar atau kira-kira benar? Benar pasti atau mudah-mudahan? Pasti loh, itu Allah itu pasti, itu Quran ya. Makanya Allah itu memerintahkan agar manusia mencari ilmu. Inna akramakum indallahi atqakum. Akroma itu berawal dari kata karoma, keramat ya. Lebih dari sudah keramat loh. Diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang bertakwa. Pengen takwa, caranya kita puasa. Tapi puasa kalau nggak disusupi ilmu, tidak mengakui keilmuan, oh enggak, lapar dan haus doang dapatnya. Rasulullah dulu mengatakan seperti itu ya. Kita kupas ya, sebenarnya ilmu itu apa sebenarnya? Kata Rasulullah, al ilmu nurun. Nur ya apa? Nur, cahaya. Tapi cahaya ilmu loh ya. Kalau cahaya lampu itu apa yang Anda fahami tentang cahaya lampu? Cahaya lampu itu yang menyebabkan mata bisa berfungsi. Ini cahaya loh. Mata kita normal di tempat yang gelap, mata kita berfungsi atau enggak? Enggak. Ada cahaya berfungsi atau enggak? Berfungsi. Ketiadaan cahaya atau gelap, orang punya mata dengan orang yang tidak punya mata, nilainya sama. Al ilmu cahaya dalam kehidupan. Ilmu penting atau enggak ya? Itulah kesimpulannya, al ilmu nurun, kata Rasulullah. Ilmu itu kalau menurut Sokrates itu, ilmu itu gambaran yang ada di benak. Itu ilmu. Gambaran yang ada di benak. Benak itu apa? Benak, pikiran. Saya akan mengatakan satu kata, di alam pikiranmu itu nanti muncul gambaran atau enggak? Ya, dengerin ya. Kinjeng, muncul gambaran di dalam alam pikiranmu. Hah? Enggak ya? Jahil di satu kata kinjeng. Ilmu itu adalah gambaran di alam pikiran kita. Lawan katanya ilmu itu adalah jahil. Jahil ketiadaan gambaran di alam pikiran kita. Oke, kinjeng lo gelap ya, nggak ada gambaran ya. Sekarang saya tanya lagi. Saya akan mengatakan satu kata.
yang maksudnya sama dengan kinjeng itu sama. Capung, ada gambaran nggak? Ada. Itu ya. Berarti ilmu adalah gambaran. Ya sudah ya, kantongi ya. Ilmu itu adalah gambaran. Sudah, satu kantongi itu untuk bekal hidupmu. Itu ya. Yuk kita lanjut. Kalau kita bicara tentang ilmu yang akan mensejahterakan diri kita, baik di dunianya maupun di akhiratnya, maka kita akan ketemu dua hal. Satu, ilmu perlu diperjuangkan untuk mendapatkannya, dan ilmu perlu diperjuangkan untuk mengaplikasikannya. Tanpa berjuang untuk mendapatkan keilmuan, tidak mungkin punya ilmu. Setelah kita mendapatkan keilmuan di alam pikiran kita, bagaimana caranya hidup, bagaimana caranya puasa, kita sudah menyerap semuanya, penuh di alam pikiran kita. Tapi ilmu yang terkoleksi di alam pikiranmu itu, kalau tidak diimbangi perjuangan untuk mengaplikasikannya ilmu, percuma, tak kasih tahu, tetap gelap hidupnya. Makanya ilmu itu perlu diupayakan, perlu diperjuangkan. Itulah tadi saya katakan, ilmu itu bagian air di dalam kehidupan umat manusia. Lalu berkaitan dengan puasa, ada satu dalil yang masyhur, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil siapa tadi? Orang beriman. Yang tidak beriman dipanggil atau enggak? Kalau misalkan tidak beriman puasa, percuma atau enggak? Hanya dapat kesan lapar dan dahaga, itu aja kata Rasulullah. Yang dipanggil itu orang yang beriman saja. Lah iman itu apa iman? Istilah iman yang paling dekat itu adalah keyakinan. Itulah iman. Berarti ada yang diyakini atau enggak? Yang diyakini itu pengetahuan namanya. Tanpa pengetahuan maka seseorang tidak akan bisa mungkin mendapatkan iman. Enggak. Yang dipanggil puasa itu orang yang berilmu lalu mentasdikkan ilmunya menjadi iman. Karena iman itu tasdikun biqalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil aqal. Nah, itu iman seperti itu. Titik tekannya ada di ilmu. Oke ya. Sip. Ilmu sudah saya sampaikan walaupun masih di tataran sederhana ya, kurang luas ya, tapi cukup itulah. Sekarang kita bahas puasa, baru kita gabungkan pemahaman puasa dengan pemahaman ilmu. Puasa itu apa puasa? Puasa itu adalah menahan. Siam, istilah puasa kan siam ya, menahan. Menahan dari apa? Menahan dari apapun yang membatalkan puasa, mulai dari imsak sampai lail. Wa atimus syiyam ilal lail. Ini orang yang rata-rata gagal puasanya gara-gara pemahamannya tidak sama dengan yang diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'an. Wa atimus syiyam ilal lail. Artinya sempurnakanlah puasa hingga malam. Kalau saya sholat subuh misalkan, rakaat yang sempurna itu 2 rakaat atau 1 rakaat? 2 rakaat. Kalau 1 rakaat lalu kita salam, namanya sempurna atau batal? Batal. Oke, ini banyak orang yang membatalkan puasa, tidak menyempurnakan puasa. Buktinya apa? Rata-rata seseorang itu pas berbuka puasa tidak sampai yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an memerintahkan sempurnakanlah puasamu hingga malam. Wa atimus syiyam ilal lail.
rata-rata orang berbuka puasa patokannya itu TV. Perhatikan, nanti coba perhatikan orang-orang pada berbuka puasa azan maghrib masih dalam kondisi yang terang, itu namanya tidak menyempurnakan puasa tapi membatalkan puasa. Kita diperintahkan membatalkan puasa atau menyempurnakan puasa? Menyempurnakan puasa. Saya pernah meneliti itu, sampai benar gelap itu 27 menit. Azan maghrib 27 menit, biasanya saya baru berbuka puasa. Ini fatal, banyak yang ditolak oleh Allah secara syariatnya karena kita tidak memiliki keilmuan tentang puasa. Nanti gitu ya. Berapa menit? Nah, nanti 27 menit baru kita berbuka puasa. Rasulullah itu sepertinya tahu memprediksi umatnya. Nanti umatnya itu puasanya pada dapat lapar dan dahaga doang. Ya karena apa? Ada satu pembohongan yang masif, secara kolektif dibohongi semuanya. Belum waktunya berbuka disuruh berbuka, namanya menyempurnakan atau membatalkan. Membatalkan. Kalau belum waktunya berbuka dia sudah berbuka, itu sama dengan orang sholat subuh 1 rakaat sudah salam, ini sama loh. Itu bukan menyempurnakan tapi membatalkan. Ketika ilmu puasa benar-benar kita aplikasikan di dalam puasa kita, maka yang bersangkutan akan dianugerahkan oleh Allah, bentuknya adalah predikat takwa, akan segera diletakkan kepada si para pelaku puasa. Takwa itu kalau di tasrif kata takwa berawal dari kata ittaqo yattaqi ittiqo'an. Ittaqo artinya sudah bertakwa, yattaqi sedang bertakwa, ittiqo'an ketakwaan. Belum sampai ke pemahaman takwa itu apa. Ternyata kata takwa itu bahasa Arab sejenis isim jamid yang mengandung arti 2 hal. Satu adalah perasaan takut, keduanya adalah benteng. Antara perasaan takut dan pagar digabungkan menjadi satu, akan muncul perasaan hati-hati. Terhadap apa? Terhadap maksiat. Kesimpulannya, ciri khas orang bertakwa itu dia hati-hati terhadap maksiat. Itulah orang bertakwa. Maksiat itu apa? Tidak menjalankan perintahnya Allah, itu namanya maksiat. Melakukan yang dilarang Allah, itu namanya maksiat. Ya, sudah ada gambaran ya. Takwa itu apa? Takwa itu adalah perasaan hati-hati terhadap maksiat. Oke, sekarang saya akan menyampaikan proses sehingga manusia bertakwa. Itu di surat. Itu proses bertakwa. As-Samas ayat 8 sampai 11 bunyinya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, itu proses bertakwa. Di sini muncul istilah takwa. Qad aflaha man zakkaha faqad khaba man dassaha kadzabat samudu bitaqwaha. Di situ muncul istilah fujur. Fujuroha, artinya fujur itu apa? Di situ muncul takwa. Takwa itu apa? Tadi takwa apa tadi? Hati-hati terhadap. Nah, sudah dapat. Nanti yang perlu dikelarkan itu adalah fujur. Fujur itu apa?
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya maka Allah lah yang mengilhamkan manusia untuk memilih fujur atau memilih takwa. Allah membebaskan manusia untuk memilih salah satu. Ya, fujur nanti kita terangkan. Yang jelas untuk mencapai takwa, qad aflaha man zakkaha, harus bersih-bersih hati, mensucikan jiwa, mensucikan hati, menjernihkan hati. Faqad khaba man dassaha, karena manusia itu berpotensi mengkotori dirinya dengan kotoran-kotoran yang tidak layak terhadap jiwanya. Maksiat tadi, itulah kezaliman. Setiap manusia bermaksiat itulah kezaliman terhadap diri kita sendiri. Maksiat, satu dosa. Ketika dosa itu belum terlepas dari jiwanya, belum ada ampunan, ya, belum ditobati lah ya. Selama itulah manusia akan dituntun kesialan-kesialan dalam hidupnya. Tidak ada satu sial yang tidak disebabkan kesalahan, itu nggak ada loh. Ketika orang itu tidak sadar akan kezaliman atas dirinya sendiri dengan maksiat, ya. Di Quran surat As-Samas mengatakan kadzabat samudu bitaqwaha. Di situ ada kaum Samud yang diazab oleh Allah. Kaum Samud, ada satu kaum namanya kaum Samud. Kalau dilihat dari wilayahnya kaum Samud, itu letaknya di antara Mekah yang sekarang, Saudi Arabia sekarang itu, sama Syria, Sam. Kaum Samud. Kaum Samud memiliki keahlian pemahat batu. Gua-gua dipahat jadi gedung mewah. Wah, pinter dia. Kaum Samud. Itu peradaban maju kaum Samud saat itu. Saking majunya peradaban sehingga dia mempertuhankan kecerdasannya, mempertuhankan materi dia. Kaum materialis. Kaum materialis itu kaum yang menempatkan tumpukan harta sebagai ukuran kesuksesannya. Ciri khas kaum materialis itu dia mau merasakan bahagia asalkan dia punya duit banyak. Dia mau senang asalkan istrinya cantik. Kecantikan itu fisik atau enggak ya? Itu fisik, itulah materi. Dia baru mau bersyukur kepada Allah kalau sudah punya rumah bagus. Nah, itulah orang-orang yang materialis. Itulah kaum Samud yang nanti cerita penghujungnya itu kaum Samud dihabiskan oleh Allah dengan petir, badai dan gempa bumi. Nanti dihabiskan oleh Allah. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Dia lupa terhadap fitrahnya. Dia memilih fujur. Fujur itu ingkar dari fitrahnya. Fitrah itu bawaan lahir. Fitrah itu gini loh. Ini gelas, coba diyakini dengan omongan saya, bisa yakin atau enggak? Gelas ini tidak ada yang membikin. Coba paksakan terhadap fitrahmu. Bisa menerima omongan saya atau enggak? Enggak. Ini fitrah. Pasti ada yang membikin. Apapun yang ada pasti ada yang menciptakan. Bumi ada, enggak ada yang menciptakan. Percaya atau enggak? Enggak. Itu fitrah. Kita itu ada. Ada yang mengadakan atau enggak? Siapa yang mengadakan? Allah atau Sang Pencipta. Fitrah manusia itu percaya dengan Allah. Fitrah itu, agama fitrah itu ada, bawaan lahir. Itu fitrah. Sekarang gua yakinkan sekarang, tapi lo pakai fitrahmu. Allah menciptakan dirimu, tapi Allah nggak punya tujuan. Masuk akalmu atau enggak? Enggak, pasti punya tujuan. Ya, itu fitrah itu namanya. Lah, kaum Samud itu memiliki fitrah. Fitrah itu ditumpuk oleh pemahaman-pemahaman yang tidak fitrah, sehingga fitrah dia habis menjadi fujur. Lawan katanya fujur adalah takwa. Lalu di kaum itu, kaum yang rusak seperti itu, diturunkanlah seorang nabi, namanya Nabi Shaleh namanya.
Setiap nabi pasti cerdas. Dia memiliki suatu argumen tentang ketuhanan yang teramat logis. Ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu ilmu yang berbasis logika. Itu hikmah. Kalau ilmu yang berbasis batin namanya irfan. Nabi Soleh itu berdakwah dengan ilmu hikmah. Argumen-argumen Nabi Soleh tentang ketuhanan tidak bisa terbantahkan kebenarannya oleh kaum Samud. Tapi sayangnya kaum Samud itu mengelak dari kebenaran. Akalnya sudah menerima bahwa itu benar, tapi menolaknya. Itulah kaum fasik, mental block. Itulah kefasikan-kefasikan yang terjadi kepada kaum Syam. Tapi tidak semuanya kok, tidak semuanya menolak Nabi Soleh, enggak. Sebagian menerima kaum ajarannya Nabi Soleh, sebagian tidak. Waktu Nabi Soleh itu menjalankan dakwahnya, kaum Samud itu mengatakan kepada Nabi Soleh, kalau kamu sudah mendeklarasikan sebagai seorang nabi, tinggal satu saya punya permintaan. Apa mujiatmu? Nabi Soleh mengatakan, kamu minta mujiat apa? Kalau memang benar-benar kamu seorang nabi, kamu bisa mengeluarkan onta dari batu, dijambanin oleh Nabi Soleh. Disitulah kekeramatan atau mujiatnya Nabi Soleh. Dikeluarkan, benar-benar ada satu peristiwa ajaib, ada batu terbelah dan larilah unta yang sangat besar sekali. Itu pun bisa dilihat dengan kasat mata. Orang unta itu hidup bertahun-tahun itu di kaum Samud. Bahkan untanya itu mampu mengeluarkan susu unta ya. Mampu menghidupi satu kota Samud itu berlimpah susu. Tapi di sana muncul para egoisme. Orang manusia egois. Dakwahnya Nabi Soleh itu digagalkan oleh kaum yang menolak ajaran Nabi Soleh, sehingga onta itu dibunuh. Setelah dibunuh, lalu Allah menurunkan wahyu untuk membawa keluar umat yang mengimani Nabi Soleh. Mengapa itu? Karena sebentar lagi akan dihabiskan oleh Allah. Setelah keluar semuanya, satu kota habis, gak tersisa kayak tsunami yang diabadikan dalam Al-Quran. Akibat manusia memilih fujur, tidak memilih takwa. Itulah orang-orang yang membebaskan dirinya berlaku maksiat, dibiasakan kalau perlu. Itu nanti akan dihabiskan oleh Allah. Kalau itu adalah kolektif, maka penghabisannya dikutuk oleh Allah seperti kaumnya Nabi Soleh. Azab diturunkan kepada umat manusia yang memilih fujur, puncaknya di kematiannya nanti. Kalau secara permanen hidupnya dituntun oleh azab terus, hidupnya sial terus. Lihat terus maunya Allah itu bagaimana maunya Allah. Qad aflahaman zakaha, kita harus membersihkan dari kotoran-kotoran yang mengotori fitrah kita. Kita harus hati-hati kepada berarti kafir itu fujur, menutup mental block itu fujur, fasik itu fujur, membahayakan dirinya sendiri. Sekarang anugerah Allah yang diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu dikeluarkan dari semua kesulitannya. Baik kesulitan secara spiritualmu, baik kesulitan ekonomimu, keruwetan rumah tanggamu akan dikeluarkan dari Allah, dibersihkan oleh Allah. Problemmu di dunia, problemmu di akhirat akan disirnakan oleh Allah. Ini fadilah orang yang bertakwa. Surat Ali Imran ayat 171 sampai 172. Janji Allah kepada orang yang bertakwa, dia akan dikasih surprise dalam hidup. Surprise itu satu pemberian yang di luar dugaan diri kita. Misalkan orang kerja ya,
Sehari biasanya kalau kerja dibayar berapa ya? Katakanlah 150. Kerja sehari dikasih duit 15 juta, itu surprise atau enggak itu? Wih, bener itu. Wih, itu surprise namanya. Itu surprise. Surprise itu diberikan baik di dunianya maupun di akhiratnya. Maka betapa bahagianya di kita menjadi orang yang bertakwa. Surat An-Nisa ayat 1, kita jangan bersinggungan dengan orang yang bertakwa. Karena ketika kita menyakiti hatinya orang yang bertakwa, nanti Allah akan turun tangan nih masalahnya. Memukul genderang perang kepada Allah. Diajak perang sama Allah sudah. Jangan menyakiti hatinya. Allah janji orang bertakwa dikasih harisma kelebihan oleh Allah. Dikasih harisma. Karena Allah tidak terima apabila ada makhluknya merendahkan orang bertakwa yang Allah nggak terima. Maka dikasih harisma. Hatinya selalu bercahaya. Diberikan ilmu hikmah. Allah ngasih tahu langsung rahasia-rahasia yang orang umum itu nggak tahu ya. Ciri khas orang bertakwa itu punya ilmu laduni. Wa may yattaqillaha wa yu'allimkumullah. Memiliki ilmu laduni. Di samping harisma di surat Al-Baqarah 282 itu dia diberi anugerahkan oleh Allah ilmu laduni. Diberikan keramat ya, orang bertakwa itu. Doanya menggoyang aras. Minimal dia mampu menopang hidupnya dengan doanya. Orang bertakwa itu. Tapi kalau nggak bertakwa gimana ya? Wah, pegang jidat sudah. Pusing. Gitu ya. Bahkan orang bertakwa itu kalau di surat At-Taubah ayat 7 itu Allah akan segera mengangkat kekasih kepada orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin di surat At-Taubah. Siapa yang punya cita-cita jadi wali ya? Pengen jadi wali bertakwalah. Siapa pasti jadi diangkat kekasih ya Allah. Simpel ya. Inilah ilmu. Jangan menjadi manusia fasik kita. Anugerah Allah kepada manusia yang sudah dikasih kedudukan kekasih oleh Allah. Dia diberikan surga oleh Allah. Namanya surga Ar-Ridwan. Kalau dulu waktu kita masih kecil sekolah, surga yang sesungguhnya dijaga oleh malaikat namanya malaikat apa? Ar-Ridwan. Ternyata penamaan istilah Ridwan itu satu akar kata dengan redho. Lawan katanya Ar-Ridwan itu adalah Al-Malik, ego. Al-Malik itu ego. Dia merasa, aku kan sudah pinter, aku kan sudah kaya, aku kan orang pengaruh, aku kan, aku ego. Itulah yang menjadi sebab biang keroknya manusia menderita. Diri kita itu termasuk seseorang yang mendapatkan kafling surga Ar-Ridwan atau tidak, ini yang menjadi pertanyaan. Karena seseorang yang sudah diangkat kekasih oleh Allah ada 3 indikasi menurut buku Jayatul Kubro itu. 1, ciri-cirinya selalu setuju dengan apapun yang Allah kehendaki atas dirinya. Dia selalu setuju dia. Karena apapun yang terjadi pada dirinya tidak ada satupun yang tidak atas izin Allah, itu enggak. Sehingga dia meresponnya dengan kata selalu setuju dengan apapun yang diinginkan oleh Allah. Itu 1. Keduanya, selalu ada perasaan rindu. Rindu itu adalah hasrat ingin bertemu. Lah kita sudah kangen sama Allah atau belum? Kalau belum, lo hati-hati lo. Ya kita perlu belajar lah. Gitu ya. Lalu ketiganya, dia
selalu dibimbing oleh Allah. Bersyukur atas dua hal. Satu, dia bersyukur ketika dianugerahkan mampu menjalankan perintahnya Allah. Keduanya, dia bersyukur diberikan kemampuan, bentuknya taufik dan hidayah Allah, membentengi dirinya dari maksiat. Dia bersyukur karena taat, menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu adalah satu anugerah. Lalu dia bersyukur kepada Allah. Itu ciri khas orang-orang yang mendapatkan surga ar-ridwan, alias dialah para kekasihnya Allah. Akhir dari materi yang telah saya sampaikan adalah sebuah inti, sebuah ajakan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ajaklah jiwamu, ajaklah keluargamu, ajaklah teman-temanmu untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan sebagai momen taqarruban ilallah. Fahamilah baik-baik buku Hijayatul Kubro yang dikeluarkan dari Jamiah Waqiah. Hiasilah hidupmu dengan mujadah dan riyadhah. Pesan terakhir, agar diri kita terlibat dengan sebuah dakwah. Jadikan dirimu menjadi sebab orang yang belum baik menjadi baik. Jadikan sebab dirimu menjadi sebab orang yang sudah baik untuk menjadi lebih baik lagi. Itulah dakwah. Mengapa kita harus berdakwah? Karena takwa itu adalah suatu martabat yang tinggi indah Allah. Sesuatu yang tinggi tersebut tidak akan bisa dicapai oleh umat manusia tanpa bantuan Allah. Sedangkan untuk menggapai pertolongan Allah, kita harus menolong agamanya Allah. Saudara-saudara, berdakwahlah. Kenalkan keluargamu dengan konsep-konsep taqarruban ilallah. Syiarkan buku Hijayatul Kubro. Ajaklah mereka untuk mendekat kepada Allah. Sampai di sini yang saya sampaikan. Apabila ada salah dan khilafnya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.